Halo Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Kali ini kita mau review mobil yang udah di request sama kalian, udah lama banget dari beberapa video sebelumnya. Ini dia, menuntaskan seri Jeep Cherokee Country Turbo Diesel 4x4. Ini barangnya bagus. Jadi gue udah jelasin ya perbedaan antara country sama yang sebelumnya, atau bisa dibilang facelift sama yang sebelumnya lagi yang pertama kali masuk. Ini generasi terakhir ya. Jadi kalau kalian mau nonton tentang perbedaan Cherokee antara yang pertama kali masuk, facelift sama yang country ini, kalian nonton di video ini. Gue udah bahas di Cherokee yang warnanya hijau Tosca, yang 4000 cc, 4x4. Oke, sekarang kita bahas eksterior dulu dari mobil di sebelah gue ini. Sobat Retro, ini mobil menurut gue untuk ukuran dari tahun 2001, karena ini 2001 punya ya. Dari tahun 2001 sampai 2021, berarti 20 tahun ya. 20 tahun ini kondisinya gue bisa bilang di atas 80%. Nah, ini men, yang generasi terakhir, ini yang bisa gue bilang rare. Langka, karena 2500 cc turbo diesel, dan yang normal-normalnya aja country itu masuk ke Indonesia setelah tahun 97, setelah krisis moneter itu masuknya nggak sampai 200 unit. Dieselnya apalagi gitu kan. Jadi, nah ini yang tahun 2001-nya, jadi lebih rare lagi. Paling di Indonesia cuma ada sekitar 10 unitan. Kemungkinan cuma ada 10 unitan. Oke. Jadi kita bahas mobil ini gimana kondisinya. Kalau menurut gua, dari secara keseluruhan, untuk mobil yang udah berumur 20 tahun, kondisi mobil ini masih di atas 80%. Jadi mobil ini nggak restorasi, cuma ada perbaikan-perbaikan minim selama pemakaian. Jadi mobil ini cukup aktif, kilometernya 100.000 sekian, ya untuk 20 tahun itu sedikit banget gitu. Tapi bukan yang sampai istimewa, karena Malik suka dapet yang di bawah 10.000 kilometer, ya kan? Nah Sobat Retro, mobil ini warnanya merah marun. Jadi salah satu warna kebesarannya Cherokee. Dari kondisi catnya, kita bahas secara detail ya. Jadi mobil ini bukan di repaint, nggak ada repaint, jadi benar-benar murni aja begini. Tapi ya ada perbaikan sedikit-sedikit selama pemakaian. Kalau kalian lihat dari jauh, sekilas mata gitu ya, oh ya udah, ini warnanya masih bagus segala macem, masih kinclong, gue setuju masih bagus. Tapi kalau kita lihat lagi lebih detail, di belahan-belahannya itu udah mulai kelihatan cat dasar ya. Jadi ya umur nggak bohong. Jadi ini bukan restorasi men, ini bener-bener ya apa adanya begini. Nah Sobat Retro, kayak yang gue bilang kemarin itu, perbedaannya country sama yang biasa. Nah ini lampu sampingnya kecil, dan ini nggak bisa diganti, karena kalau lo ganti sama yang besar atau yang besar diganti yang kecil, itu pasti aneh, karena overall bentuknya mirip-mirip, tapi ini tuh lebih dinamis, lebih manis, lebih nggak terlalu kaku gitu. Nah ini fendernya sama bumpernya. Jadi fendernya cuma sampai sini, bumpernya agak tinggi ke sini, dan ini ABS, tapi di sininya besi gitu men. Nah Sobat Retro, untuk di bagian ban, velgnya dia tetap pakai TJ. Jadi kalau kalian lihat ini, nah ini velg aslinya nih. Velg aslinya ini. Jadi ini dia pakai TJ. Terus dibalut dengan BF Goodrich Long Trail 245 70 ring 16. Ini ban yang nggak terlalu bisa dibilang buat off-road, buat di jalan raya lebih enak. Di bagian samping beda, dia ada list ini sekarang. Terus habis itu spion lebih bulat. Sobat Retro, di Cherokee kemarin gue lupa bahas. Ini roof railnya masih ada dan masih aktif. Jadi ini tinggal kita geser aja, dan ini udah bawaan semua Cherokee dapat ini. Di bagian belakang ini kita paling bisa ngebedain antara Cherokee yang country sama yang sebelum-sebelumnya, yang belum country. Jadi kalau yang country ini lekukannya lebih halus gitu ya. Nggak siku tajam gitu, nggak.
lebih membulat gitu ya, lebih manis. Belakangnya tuh terlihat lebih jinak, men. Tuh lampu belakangnya manis gitu, bagus. Terus ini tuh kayak lebih membulat lah, lebih membulat, men. Nah, ini bempernya besi, men. Sampingnya tetap ABS. Nah, ini lihat nih. Trail rate 4x4 turbo diesel. Ntar kita bahas mesinnya. Mesinnya yang menarik. Nah, sekarang kita buka ya. Nah, ini dia hidroliknya udah agak lemah, jadi gua harus bantu dorong. Nah, ini karet-karet ya. Ini masih bawaan ya. Masih asli. Untuk umur 20 tahun nih karet-karetnya sih termaksud bagus tuh. Dia ada robek sedikit. Tapi ini termaksud bagus. Dan kalau kita nyetir, kita bawa, itu bau dieselnya nggak masuk ke dalam kabin. Kalau kita, let's say, Panther atau Innova, itu kalau umurnya udah sekitar 4 tahun, 5 tahun, itu bau dieselnya masuk ke dalam kabin. Nah, ini belum masuk, men, ke dalam kabin. Gokil ya. Nah, ini tetap speakernya nih. Ada di atas. Dan agak menghadap ke row kedua, ke penumpang. Jadi tetap enak suaranya, men. Tuh, semua masih rapi ya. Gokil ya, men. 20 tahun loh. 20 tahun dengan perbaikan minim, bukan yang restorasi full gitu ya. Bukan yang restorasi sama sekali bahkan. Cuma perbaikan-perbaikan biasa aja. Masih sebagus ini. Dan ini rare banget. Sekali lagi gue tekenin, ini rare. Nah, Sobat Retro, sekarang kita ada di baris keduanya. Oh, dari posisi duduk, menurut gue ini membaik loh. Dibanding yang sebelumnya yang kita agak gimana gitu. Tapi ya ini tetap sih, men. Tetap terasa kecil gitu. Tapi ya membaik gitu. Karena jok tempat kita duduknya itu lebih empuk lagi dibandingin sebelumnya. Dan senderannya ini lebih empuk. Tetap sih kalau dibandingin sama mobil-mobil yang punya joknya tebel gitu ya, buat senderannya, ini termasuk keras. Tapi ini udah lebih baik daripada yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini plafon semua masih rapi ya kan. Terus di bagian pintu, dia punya trimnya senada sama joknya. Ada bintik-bintik warna hitam gitu ya. Kulit. Udah sih, gitu aja bro. Sekarang kita ke bagian depan. Sekarang gue ada di bagian depan. Di balik kemudi Cherokee, ya kan. Nah, kita bahas dulu nih. Di bagian pintu, si power window dan lain-lainnya itu posisinya menyatu dengan door handle. Beda sama yang kemarin. Kalau yang kemarin kan langsung nempelnya ke pintu, terpisah sama door handle. Bentuk dashboardnya mirip-mirip, tapi kalau kita sandingin, itu sebenarnya berbeda gitu loh. Karena ini tuh lebih tetap ramping gitu ya. Tapi ya lebih nggak kaku gitu. Di bagian head unitnya ini masih ori, masih bawaannya. Di bagian setirnya ini berbeda nih. Tetap airbag, sebelah situ juga ada airbag. Tapi ini menurut gue setirnya itu lebih enak digenggam. Kayak lebih sedikit lebih kecil, tapi tetap gagahnya terasa gitu loh. Dengan klakson yang besar gitu ya. Plus dia integrated sama airbagnya. Nah, ini manual 5 speed. Ini 4x4-nya. Terus ada asbak. Udah gitu aja, men. Tuh. Nah, ini kompasnya juga masih nyala, men. Kita bisa atur Fahrenheit, Celsius. Tuh. Odometernya juga bisa kelihatan di sini. Kalau yang sebelumnya nggak ada. Nah, ini ada average-nya. Jadi dia gabung sama MID ternyata. Keren ya. Tuh, ada jam juga. Semua masih berfungsi, men. Oke, Sobat Retro, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ini yang spesial. Jadi mesinnya ini 2500 cc turbo diesel. Tapi bukan buatan AMC. Kalau yang sebelum-sebelumnya, apalagi bensin tuh AMC semua. Sempat ada yang 2100 cc diesel, tapi itu buatannya kalau gua nggak salah Renault. Nah, ini buatan VIA Motori. Jadi bagi kalian yang belum pernah dengar apa sih VIA Motori gitu. Jadi VIA Motori itu adalah perusahaan diesel yang spesial memang buat bikin mesin diesel gitu ya. Dari Italia. Dan dia udah mendunia. Dia udah menyuplai mesin-mesinnya ke berbagai brand besar. Jadi mobil ini walaupun 2500 cc, torsinya
itu sebesar yang 4000 cc, men. Nih, bisa kelihatan ada tulisannya VM System. Torsinya besar, 305 Nm, 4 silinder. Cuma HP-nya dia lebih kecil dibanding sama yang 2500 cc bensin. Ini HP-nya cuma 114. Jadi karena dia kalah nafas aja, karena dia diesel. Sekarang kita coba impresi berkendaranya. Oke Sobat Retro, sekarang kita mau jalan-jalan santai aja. Jangan terlalu banyak, nanti kilometernya nambah. Karena ini harus disimpan untuk yang mau meminang selanjutnya. Tuh, enak ya suara diesel ya. Jadi impresi berkendaranya untuk saat ini adalah yang pertama-tama bau diesel itu nggak masuk men ke dalam. Oke, terus posisi sama, commanding, tapi ini lebih empuk dan terlihat lebih tinggi, dan gue berasa lebih tinggi. Jadi gue masih ini lebih deket nih di bagian perkompasan gitu. Spion kecil, spion tengah. Terus nah ini setirnya men, lebih enak digenggam gitu, nggak terlalu seperti bawa kapal, karena yang sebelumnya kan setirnya lebih besar. Nah ini tuh lebih enak buat manuver-manuvernya, lebih kayak mobil-mobil kekinian sih ini. Suspensinya empuk banget men. Enak loh men. Dan ngacir di gas. Tuh. Torsinya men. Galak ya. Langsung aja instan men. Masuk. Karena turbonya kan turbo yang ada di diesel, bukan di bensin. Jadi turbo lag itu nggak berasa sama sekali bahkan. Bisa dibilang. Jadi kayak mobil NA. Nah, untuk tuas persnelingnya men, dia tiangnya rada panjang. Jadi kayak kijang kapsul, seperti Panther juga gitu ya. Cuma, dia bisa gue bilang short shifting sih. Gigi 1 ke 2 tuh jaraknya dekat, ke gigi 3 tuh dekat, ke 4 dekat gitu ya. Dan karena dia panjang tiangnya, jadi itu kita dari megang setir, kalau kita mau shifting, itu tuh dekat banget jaraknya. Enak sih. Kan kalau kemarin yang Jeep Mercy tuh kayaknya panjang, gua harus begitu-begitu gitu, jauh gitu kan. Nah ini tuh enggak men. Dan ya seperti biasa gitu ya, idle-nya nih enak gitu. Di kecepatan rendah kita nggak perlu terlalu banyak main kopling, dia nggak bakal ndut-ndutan. Kalau kita gas stabil aja dia nggak ndut-ndutan, normal aja gitu, mulus. Suara dieselnya men, ya ini mobil jadi mulai ada rattle gitu ya, terasa ya. Tapi kalau seandainya ini mobil bensin, ini mobil pasti nggak ada rattle men. Untuk visibilitasnya men, kap mesin semua terlihat jelas. Spion agak kekecilan kalau menurut gua spionnya. Tapi ya cukup sih. Nah men, sekian video review singkat tentang Cherokee Country 2001 yang terakhir dan yang rare gitu ya, karena unitnya cuma sedikit di Indonesia. Kalau kalian berminat, ini mobil bisa jadi investasi karena unitnya langka banget dan Cherokee pula. Kalau kita tuh di jalan lihat Cherokee aja tuh udah jarang gitu ya, yang bagus apalagi gitu ya. Nah, ngeliat yang Country ini turbo diesel, ini pasti lebih susah lagi dilihatnya di jalan. Kita cari aja nggak ketemu men. Jadi ini collectible banget gitu ya. Harganya bisa naik terus. Seperti tanah men, ya kan? Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain loncengnya, karena kita masih punya beberapa lagi mobil-mobil yang bagus. Ingat cuy, yang klasik lebih asik.